Bukan tangan ini. Si Mang Benedetta tangian. Lembaran na. Ini. Masuk di. Gini mo. Gani mo. Hindi ko kurupi. Ayan. Yung kita pas-pasin na. Ayo, Si Ben. Nanti bos. Saya 50. Nagmasol na mag 150 lang. Ay pering din. Bisa bangun dulu. Bisa masuk dulu dulu. Mulai Jakarta. Tuh kalau kedita sino warasan betul. Pasun tongoson. Tak main game. Pasu tongoson. Iyo katabi. Suruton dimnabadia. Bosumagoy rohaki. Songo madurohaku Unang sayuran mane Buri sando diriku Amin. Selamat sore. Selamat sore. Sore. Si Yuli ko na gali. Si Bea mo gali. Selamat sore. Sore luar biasa. Luar biasa. Oke. Belajar yang hari ini. Ani mujizat apa? Oh, Mujizat. mujizat. Belajar yang mana? Mujizat. Sian, ama? Andika. Sian, ama Quran? Abang siram Quran tentang pembagian kitab perjanjian baru.
Udah foto berarti. Satu. Nah, nah udah dulu. Karena sibuk kamu udah oke. Setiap pertemuan itu sibuk tes dua apa saja saya. Tutup buku. Atau ada pengumuman tentang mujizat dari Rabu ya. Baru pembagian kita. Ada. Boleh ada menjelaskan dulu. Mujizat. Dan surat singkat, padat, jelas dan pula perlu bertele-tele. Nah, surat. Itu bukunya. Ingat toh. Ada juga Jus. Udah tugas Jus. Nomor giga itu Jus. Nah, belajar loh. Tapi orang penting lah kita. Terakhir, out. Balik. Tapi nungan. Bagaimana di laboratorium? Oh, siswa-siswa dia dan sina aktif, kreatif, gimana buat tapi dan di YouTube kamu saja. Baik, kita masuk ke yang dulu. Masuk kok. Si Jo udah kusuk. Baru beli. Mas kasih balik. Saya tahu. Nah, gimana lu support dan kamu masih tahu? Kamu bahasa ini juga. Di bahasa tahun ini. Ayo belum ya? Bahasa kisah-kisahku sebenarnya. Tidak kisah-kisah semua. Bahasa itu pisah-pisah kamu teman teman. Pak dia pisah semua tuh. Di mana? Tuhan itu lu mana kulit laki? Tiganya mau. Ada pola sini jauh ya bisa dilihat. Oke. Udah tentang mujizat pembagian kitab. Ada apa sinon? Dah? Ada apa sanon? Ibaratnya sonak ini kan ada beres air menjadi aku. Buka buku. Nang buka dah dia mereka lah buka buku. Tapi utama mujizat pembagian di utama nggak masuk 4 orang nih mulai saat warni perjanjian baru ada warni di bahasa Yunani ada di perjanjian baru nasi apa yang mau dan di utama B Matius, Markus, Lukas. Matius, Markus, Lukas, Yohanes bagian ahai. Sinoptik. Bahasa dua sinoptik. Mau 4 orang nih. Aku buat lebih kosong menuju apa? Udah. 3. Jawab. Kenapa lu pakai jet? Aku udah bui itu. Selum berjawab. Hah? Selum berjawab. Sahaja. Lo tak ada nak puji suara dia. Ngedi siapa? Si
Si Sandra do Sandra. Wala ba na terbulo? Masuk negara lagi. Ya. Nah, berapa bicara itu? Pernah penting di tamu udah prepare sejarah nih. Ulang di tamu gagal memahami mengajar. Tadi dulu nih. Iya kan? Berarti sia-sia lu pas sejarah sian di korne. Liu. Kalau udang di belajar mah ano man cuy, jadi soro di rumah. Nalang sudah main berpisah senar tuh. Iya, Mak. Nah, suruh mau mengajar Alison. Karena suruh mau ada. Nah, oke. Kak Jolo, ada kok mangi. Nah, mau do biar kok. No, jangan do bikin makatai. Nah, taruh. Mujizat satu, air mencari anggur. Dua, menyembuhkan Yesus menyembuhkan orang lumpuh. Oke, baik itu. Bagian kita jangan bingung toh. Lanjut sirup. Injil sinoptik. Aho buat Injil sinoptik. Bahasa itu sinoptik. Yang bingung tadi, yang bingung lain itu. Nang itu. Contoh mujizat yang dilakukan itu adalah Yesus menyembuhkan orang yang sakit kusta, Hmm. air menjadi anggur, Yesus menyembuhkan 2 orang yang buta. Pembagian kitab, Injil sinoptik, Matius, Markus, Lukas. Injil sinoptik. Ulangi. Yang bingung tuh surat Paulus. Tapi kalian cuma yang harus Oh, belajar ada. dan lebih. Ulangi dulu sejarah kamu nah. Oh baik. Baik tuh. Ada di motor surat Paulus kan? Surat A khusus kan? Pembagian kitab perjanjian baru, Injil sinoptik yaitu Matius, Markus, Lukas, Injil Yohanes. Terus mujizat Tuhan Yesus, air menjadi anggur, memberi makan 5.000 orang, Tuhan menyembuhkan orang sakit lumpuh, Tuhan menyembuhkan orang tuli, Tuhan menyembuhkan orang buta. Mati. Baik. Oke. Kita perjanjian baru terdiri kesempat yang pertama Injil, kemudian surat Paulus, surat-surat, dan Kitab perjanjian baru terbagi atas 4 yaitu Injil, yang terbagi 2 yaitu sinoptik dan evangelium, lalu surat Paulus, surat-surat, lalu kitab penyihatan, mujizat yang dilakukan Tuhan Yesus. Yang pertama membangkitkan orang mati, contohnya si Lazarus. Yang kedua menyembuhkan penyakit kusta, yang ketiga mengubah air menjadi anggur, yang keempat memberi makan 5.000 orang. Yesus membuat mujizat dengan kuasa yang diberikan oleh Allah. Lalu kitab perjanjian baru terbagi menjadi 2 yaitu Injil sinoptik dan Injil evangelium. Injil sinoptik terdiri dari Matius yang ditulis oleh Matius dari suku Lewi, Markus yang ditulis oleh Yohanes Markus, Lukas yang ditulis oleh Lukas, dan dari kitab evangelium yaitu Yohanes yang ditulis oleh Yohanes murid Yesus. Mujizat yang diberikan Tuhan air menjadi anggur, orang yang sakit kesembuhan memberikan makan yang Baik. Ada beberapa mujizat Yesus, yaitu Yesus mengubah air menjadi anggur, Yesus menyembuhkan orang lumpuh, Yesus memberi makan 5.000 orang. Ada 2 pembagian kitab Injil, yaitu 1 Injil sinoptik yang terbagi atas 3 Injil, yakni 1 Injil Matius, 2 Injil Markus, 3 Injil Lukas. Sedangkan Injil evangelium hanya ada 1, yaitu Injil Yohanes. Oke. Ya, merasa sudah mengingatkan. Oke. Aleda ada kamu patorakon apa itu mujizat? Nah, patorak kamu contoh mujizat dong. Nah, patorak kamu apa itu sebenarnya mujizat? Saya isi nama foto. Apa sebenarnya itu mujizat? Bisakah manusia melakukan mujizat? Apa alasannya? Karena mujizat adalah sesuatu hal yang dilakukan yang di luar nalar manusia. Mujizat adalah kejadian yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Hanya Tuhan Yesus. Kalau dia di luar nalar, kau hanya Tuhan Yesus. Only Jesus.
Ada dari laki-laki orang tua mereka makatai. Joshua. Makin golong Joshua. Nasinya biar ke makatai. Mujizat. Baik. Jadi tadi si Yulia mengatakan bahwa mujizat adalah sesuatu yang terjadi di luar nalar manusia. Madea Umarupani. Mujizat di luar nalar, bre. Nalar, bro, kan? Apa itu mujizat? Mujizat adalah sesuatu yang terjadi yang tidak bisa diuji coba secara alamiah. Dan gue terbukti kebenaran secara alamiah. Atau seperti yang dikatakan oleh Yulia, adalah sesuatu yang terjadi di luar nalar manusia. Apakah manusia bisa melakukan mujizat? Ya. Nandok utam-dam. Karena melakukan mujizat adalah sesuatu hal yang disertai atau yang didasari oleh iman. Apa pengertian iman? Iman adalah buka Ibrani 11 ayat 1 Alkitab. Sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi, apakah manusia bisa melakukan mujizat? Sebenarnya, ya kalau memang dia betul-betul beriman. Jadi apakah kita tidak beriman? Menurutmu beriman kita nama belum? Beriman kan? Sesuatu dikatakan mujizat ketika itu terjadi di luar nalar atau terjadi ketika diuji, dia tidak sanggup secara alamiah. Yesus mau memberikan 4.000 4.000 dan 5.000. Aku 5.000 dan Tuhan di mana kan? 4.000, 5.000 dan apakah itu mujizat? Ya. Karena tidak bisa secara alamiah dibuktikan. Ketika Yesus menyembuhkan yang buta, isi nama boto siapa yang buta yang disembuhkan oleh Yesus? Lihat metode. Ada orang buta duduk minta hari di pinggir jalan. Siapa namanya? Bartimeus. Ketika Bartimeus dia di pinggir jalan meminta-minta, maka Yesus lewat. Oh Yesus, kan ini dong. Ketika kita membaca Injil Sinoptik, ya Yesus kan ini dong, anak Allah, pemalu maaf, di pemalu maaf. Coba deh Deon. Ada orang buta duduk minta-minta di pinggir jalan. Orang buta itu disembuhkan. Dia apa? Apa J apa dia? Jernih mana jernih? Jeli apa jernih? Jeli kan? Berarti terbuka. Gudang dope mujizat dilakukan oleh Yesus, ya menyembuhkan atau menghidupkan orang mati. Siapa namanya? Bu Ingo Dohamuna. Sudah? Jadi ingat, apakah manusia biasa bisa melakukan mujizat? Menurutmu kan sila benar hei pastor Andi Simo di Samosir. Bidangmu atau hei biar kamu di TikTok boy di Pamalu jual mau di tiup. Ya, menurutmu mujizat itu? Ya. Sudah ya. Jadi itulah mujizat. Ada banyak sekali mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Mengulang doa. Yang kedua, pembagian kitab. Berapa pembagian kitab Perjanjian Baru? 4.
ada 4. Injil terbagi menjadi 2. Sinoptik dan Evangelium. Baru surat Paulus. Baru surat-surat. Baru penglihatan, yaitu Wahyu yang ditulis oleh Yohanes di pulau Patmos. Surat penglihatan Yohanes ketika dia diasingkan. Kita mau cerita hidup si Yohanes kan? Kita masuk ke apa? Tuh minyak yang panas, digoreng ibadah dan mau. Ketika dia digoreng, dia tidak apa-apa. Dipasing mau minta, dipasing matu Patmos. Ketika dia di Patmos, maka dia menulis surat Wahyu. Patmos. Tamu. Injil terbagi menjadi 2 sinoptik. Kenapa dikatakan sinoptik? Siapa yang bisa jawab? Optik. Apa optik? Ya dengan kamu kacamata optik. Mulai di contoh Cornell optik. Kacamata kan? Biasa memakai kacamata di. Sin artinya sama. Sun atau sin. Optik artinya pandangan atau penglihatan. Berarti sinoptik artinya sudut pandang yang sama. Apa sudut pandang yang sama itu? Matius, Markus, Lukas. Matius, siapa penulisnya tadi? Matius sendiri, orang Lewi. Markus Ditulis oleh Yohanes Markus. Lukas Ditulis oleh Lukas. Apa pekerjaan Lukas? Tabib. Apa tabib sekarang disebut? Dokter. Kepada siapa ditujukan surat Lukas? Theophilus. Kamu juga Lukas adik saya. Ada Theophilus yang mulia. Siapa penulis Kisah Para Rasul dan Lukas? Sama-sama penulisnya adalah Lukas yang ditujukan kepada Theophilus. Udah. Ini mujizat, ini pembagian kitab. Apa perjanjian baru dalam bahasa Yunani? Novum dan Nah, perjanjian lama. Biblia Hebraika Stuttgart dan Ini masih dah. Kita sudah belajar sejarahnya, kenapa disebut PL, kenapa disebut PB, udah kan? Nama-namanya Septuaginta, Vulgata, satu bahasa Batak. Udah. Baru kita sudah belajar tentang Yesus, kelahiran Yesus. Satu, coba. Kita muna dari? Lewat orangin ang dulce. Nawat tara sakti. Tapo muna dong. Baik masuk. Hama. Ada po mo. Kung gano'n na nasa kapatid din naman. Jadi, dan kelahiran Yesus. Isang aja Matius today. Isa na baru kayo aja apa? Jujur. Isa na sumadya mamanangahan. Langsung mencipiring. Perempuan. Tidak. Bahasanya Yesus lahir di Yerusalem atau Yerusalem? Bethlehem. Gaya? Berapa hari Yesus disunat? 8 hari. Saya kalau 8 hari disunat dia. Habis mana? Udah. Udah kan? Udah dia nggak mujizat kan?
Tadi utama mujizat kan? Sudah. Hari Minggu kan, hari Rabu belajar mujizat pembagian kitab. Sudah kita pelajari tentang kelahiran kebangkitan Yesus. Kita pelajari nama-nama perjanjian lama, perjanjian baru, bagiannya, sejarahnya, nama-nama kitabnya. Secara umum kita sudah pelajari. Dan kelahiran sampai ke kebangkitan Yesus, maka ketika Yesus lahir, sebelum dia bangkit, maka di umur berapa? 12 sampai 30 tahun. dia tidak kelihatan dan tidak dituliskan dalam Alkitab. kitab. Maka di umur 30 Yesus mulai muncul atau pelayanan. Oke, pelayanan Yesus dimulai dari umur 30. Umur 30 sampai 33. Ya. Maka kita harus berbicara dari 30 sampai 33. Sudah? 8 hari Yesus di 8 hari. Nah, ketika umur 30 Yesus telah muncul dalam Alkitab. Maka ada sebuah mukjizat yang terjadi pertama sekali di apa itu? Air menjadi anggur. Ini yang pertama sekali mukjizat Tuhan Yesus Kristus. Jadi ketika di umur 30 sampai 33, di mana sonar si bahasota. Apa di sini nama? Yang minggu lalu kita sudah mempelajari tentang mujizat, khotbah, sekarang perumpamaan. Oke. Sonari, menurut Muna ada perumpamaan. Kan kita nih sudah belajar tentang mujizat Yesus. Sudah mempelajari tentang sejarahnya Yesus mulai lahir sampai bangkit sampai turunnya Roh Kudus. Sogut tadi Pentakosta kan? Itu kan? Sogut hari Pentakosta. Itu tamu rupiah Penta? Penta. 50. Apa Kosta? 5 Penta 5. Kosta 10. Penta Kosta 50. Ya. Menurut memang itu Pentekoste bahasa Baratnya. Mari perlu diperbaiki. Tapi yang lebih parah adalah Pentekosta yang lebih parah. Nah, sekarang kita berbicara tentang pelayanan Yesus. Dan malam. Pelayanan Yesus ketika dia sudah dibaptis dan diuji coba berapa hari di gurun? 40 hari, 40. Berapa kali dicobai? 5 tahun dia. Orang hidup ini betul orang ini. Dan isi nama boto apa itu perumpamaan? Mana ada upama? Ya bahasa sering kan ada mana upama? Upasa. Beda kan? Beda doon. Upama doon, upasa. Upama dua, upasa. Biasanya Udah. Orang bahasa Indonesia nah. Bisa ya? Iya kan? Menurutmu nah ada upama, ada perumpamaan. Asal dapotan nongan manang kasata bagi no kelompok. Anu bagi kelompok deka. Persamaan. Sesuatu hal. Menurutmu? Nandok sama. Soalnya kok. Apa itu perumpamaan? Ibaratnya, upamana on lagi. Upamana on sipatu. Bisa diibaratkan, baik. Baik. Contoh bisa. Apa itu perumpamaan? Upamahuma on dulu. Bisa. Bisa deskripsi, bisa. Apa lagi? Misalnya ini. Boleh misalnya. Diumpamakan. Misalnya. Ibadah dapat ada pemenaking
Dapat pe. Gimana dapat itu? Dapat bertanya nakin? Contoh, dapat menakinkan? Oh, dapat menakinkan? Gimana? Apa itu perumpamaan atau apa itu umpama? Ada yang mengatakan contoh, ada yang mengatakan misalnya ini, ada yang mengatakan gambarannya ini. Yuk. Upasa, contoh. Manuk di pelangge kotek-kotek lahu marpira. Zirang maraliale lebian matian dina. Imau pasa. Upama. Patun hamuluan. Aku sudah di misal honi. Aduh artinya patun hamuluan. Misalnya saja di contohnya aduh. Aduh contohnya patun hamuluan. Sopan. Hamsen. Kalau baik tinggi. Kalau jahat mati. Ya kan semua manusia yang hidup dan yang ada di dunia kan mati. Jadi kira-kira apa itu umpama? Ayo, coba kamu nak pikir. Umpama deh. Udah ya, barang-barang dope. Barang dope ngapain? Ada yang mau mengatakan dari hatinya yang paling dalam? Apa itu umpama? Unang lupa menulis dah. Joshua. Nama baik contohnya. Aku terima doa ini pandu kunang muna. Anda tak bor, kan ini main. Darung be. Oke. Perumpamaan Yesus. Ibaratnya biasanya ada fungsi perumpamaan deh. Biasa mempermudah kan? Ibaratnya ada macam contohnya, nama orang kiri hamuna. Panas, sono macam contohnya, iya kan? Saya mau besok ini. Jadi perumpamaan adalah sebuah analogi, analisis dan logika. Ada yang tadi yang mengatakan apa tadi? Contoh. Apalagi? Tapi beda jauh yang umpama dengan contoh. Tapi sebuah analisis dan logika mamolo disebut sebagai umpama. Coba di surat. Umpama adalah sebuah analogi berangkat sana manokamuna lau markelompok. Oke? Umpama adalah sebuah dan analogi dalam sebuah cerita atau disebut sebagai metafora. Kayak bilang metafora, ya bahasa Indonesia kan, majas. Untuk menyampaikan pelajaran atau pesan moral. Pelajaran atau pesan moral. Titik. Perumpamaan terbagi menjadi lisan dan tulisan. Lisan dan tulisan, baik dalam teks-teks, baik dalam teks-teks agama, sastra, maupun pidato atau khotbah.
Udah ya? Berarti perumpamaan adalah sebuah analogi atau metafora untuk mempermudah orang mengetahui apa sebenarnya makna dari apa yang dijelaskan. Yesus nanti suka bercerita tentang kerajaan sorga. Yesus sangat suka bercerita tentang kerajaan sorga semasa hidupnya, mulai 30 sampai 33 tahun, maka semua pembicaraan Yesus lebih merujuk kepada kerajaan sorga. Orang-orang tidak mengetahui apa itu kerajaan sorga. Maka Yesus nanti membuat sebuah perumpamaan. Udah ya? Jadi apa gunanya? Apa gunanya Yesus memberikan perumpamaan? Tulis. Yesus menggunakan perumpamaan karena cara ini efektif ya, dalam menyampaikan pesan yang mendalam. Melalui perumpamaan Yesus dapat menyampaikan kebenaran. Yesus dapat menyampaikan kebenaran ya, dengan cara yang menarik. Dan relevan untuk pendengar. Ketika kita berbicara tentang perumpamaan Yesus, maka Yesus dibicarakan dalam kitab apa? Yesus sering dibicarakan di dalam Injil. Terlebih di dalam Injil Sinoptik. Jadi, ketika membicarakan tentang pribadi Yesus, siapa Yesus, baik Yesus sebagai hamba, baik Yesus sebagai raja, baik Yesus sebagai juru selamat, berbicara tentang Yesus ini lebih komplit dia di Injil Sinoptik. Matius, Markus, Lukas, baik Yohanes, Injil. Maka ketika Yesus berbicara tentang perumpamaan, maka kita harus membaca Injil Sinoptik, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Terlebih di Matius, Markus, Lukas, ketiga ini, Injil Sinoptik ini. Maka yang pertama kita sekali, yaitu Matius. Matius adalah seorang Lewi bangunan nang mabirahamu. Oke? Kira-kira aha manap kaya dibagi hamu perumpamaan di jam kita. 5 garis bodoh dan 5 garis bijaksana. Ada lagi? Ada lagi nggak sarupa? Baik. Ada yang itu terutama. Ada yang belajar agama. Ada yang begitu. Bikin perumpamaan anak yang hilang. Iya. Domba yang hilang. Iya. Bikin apa? Materi semester 1. Angse. Dan bukan bisa. Bikin kok.
perumpamaan biji sesawi. Seorang penabur. Betul. Hampir saja sudah. Pasti ada makna lain juga. Masih belum Yusuf Tutolik. paham. Mana? Baik. Biji Hodinar yang hilang. Tentang pelita. Tentang biji sesawi tentang Karena apa guna? Baik, habis ya. Tahu dulu langsung bang. Aneh ini. Aku mencatat Sandro. Nyo jahat mah nyo. Dia mah tugas-tugasmu. Jangan tugasmu sinar lain. Makitung ngaha. Makitung pasal lo tayar. Dalam kan? Baik. Orang-orang upahan di kebun anggur. Ah, Orang-orang upahan di kebun anggur. di Jahoy. Dalam Hah? Di Jahoy. ya, Perumpamaan. orang-orang tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Oke. Menarik. Upaya ada contoh. 3 bawah. Saya ada 2 tolu, 4, 5 ono. Tolu bawah. Tolu kelompok saya ada tolu, omat kelompok saya rendah. Kelompok 2. Yang terima mau? terima. Kelompok saya ada tolu. 2 kelompok dah. Udah, asal uwen anu carana. Oke. Kamu anon kelompok saya. Aku kelompok 2. Buru-buru 2 kak, opak kan? 2-2 kamu anon kelompok. Ngalakon. Tahu. Oke, kamu kelompok. Aku kelompok. Kelompok 3 Dua. Kamu kelompok 2 kan? Kamu beli sana tuh di mana ada? Di mana kelompok saya. Menarik. Oke, menarik. Perumpamaan tentang Yesus. Perumpamaan tentang Yesus. Salah satunya perumpamaan tentang penabur. Buka Jawa Matius 10 ayat sada 1:27. Dah. Matius 10 ayat 1:23. Oke, ganti-gantian kita yang membaca yang mulia udah. Oke, sana tuh sana. Tak kenal hadis dah. Oke. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Jadi mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang perahu keluar untuk menabur. Waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakan sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah makanan terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan mengimpinya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa yang bertelinga hendaklah ia mendengar. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan? Jawab Yesus, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi kepada mereka tidak. Karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka. Karena sekalipun melihat mereka tidak terlihat dan sekalipun mendengar mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Maka pada mereka genaplah dua kisah yang berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggung. Sebab hati bangsa ini telah melebar dan telinga berat mendengar dan matanya melebar
tertutup supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan dengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Oke, lanjut. Tetapi berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Karena itu, dengarlah arti perumpamaan penyabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga tetapi tidak mengertinya, dan datanglah sejahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu, itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Oke. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan benih. Oke. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Oke. Contoh, perumpamaan tentang penabur tadi berbicara tentang kerajaan. Hampir sudah di perumpamaan, hampir gudangan perumpamaan Yesus tentang tadi sudah dijelaskan kenapa Yesus menggunakan perumpamaan atau murah dapot ini nama B, ini nama B. Jadi tugas non dan masonon atau kelompok dikelompokkan non 1A atau A ringkasan. Kira-kira apa inti dari firman yang tadi kalian baca? Contoh, okas perikop. Dan nanti saya bagi 2 kertas sama surat yang okay? Tentang penabur. Matius 13 ayat 1 dan 2. Karena jangan nakiningan. Soalnya kira-kira apa mengenalikan Yesus berbicara tentang benih yang jatuh di sini, udah kan? Dan maknanya di sini. Udah? Ada apa mengenalikan? Atau Sony lagi ke sana. B, kira-kira apa pesan? Kira-kira pesan na ano dapot sini natin tentang pendabur sinak nih. Sony. Contoh, pesan perumpamaan tentang penabur Matius 13 ayat 1-23 yaitu respon orang terhadap firman Tuhan itu berbeda-beda. Hanya mereka yang menerima firman dengan hati yang baik dan benar yang akan menghasilkan buah. Sony pesannya. Ano ringkasan. Dan baru C. Tayo baru dapat dianalisis atau pendapat muna. Pendapat terhadap perikop. Tentunya pendapat muna kan. Menurut kami kelompok 1, firman ini atau perikop ini masih cocok untuk keadaan saat ini. Karena orang-orang sering mendengarkan firman tapi tidak melakukannya. Langsung lihat. Oke, jadi ada 3 bagian. Ringkasan, pesan, dan pendapat. Oke, paham ya? Contoh, ulang misalnya salah pemuna. Ijahamu mana sa perikop? Sebuah perumpamaan. Nah, kini perumpamaan nga di patoranamang kan apa pengertiannya, apa fungsinya, apa fungsi dari perumpamaan Yesus. Jadi nanti kalian membaca 1 perikop ayat tentang perumpamaan, saya kasih nanti kelompok 1 dan kelompok 2. Dah, oke. Jadi setelah kalian sudah membaca kira-kira perikopi, nanti jahamu be. Nah, kenapa muna be barang? Nanti jahamu menangguh kali kan? Kira-kira apa yang kalian dapat? Ringkasan-ringkasannya, udah? Contoh nanti tentang penabur, Yesus membicarakan tentang seorang yang benih yang jatuh di pinggir jalan, benih yang jatuh di semak belukar, benih yang jatuh di tanah yang subur, baru benih itu menghasilkan ini. Kesana ini adalah sebuah perikop menjelaskan tentang seperti ini. Jadi pesan dari penabur kita diingatkan untuk mendengar firman. Soalnya pesannya.
pendapat Muna, pendapat kira-kira firman ini cocok untuk kalangan masa kini. Oke? Dapat ya? Oke? Oke, senari isi kelompok sana kini. Nah, kelompok 2. Nah, isi mana bagai surat Muna? Tapi udah pakai video lah sini enggak? Nah. Oke, senari kelompok 1 ya. Kelompok 1 yaitu perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Matius 13 ayat 24 sampai 30 dan perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi. Kan dua. Udah, kelompok 1 ya. Biar kalian lihat ya. Kelompok 2 perumpamaan tentang harta terpendam dan mutiara yang berharga. Matius 13 ayat 44 sampai 46 dan perumpamaan tentang pukat. Matius 13 ayat 47 dan 52. Oke? Oke, ayo sebagian sama putih. Oke. Senari main kelompok mana bagi kelompok kan. Diskusi yang mana? Sudah? Oke? Nasari le samukan nomor kodok bawa terbit. Ya kapan lu mau Kalian bagi ya. Sekarang dikerjakan kelompok 1 dan kelompok 2 tidak boleh berdiskusi. Anongan dipresentasi hon kelompok 1 dan kelompok 2. Oke? Juru dibaca jolo. Jangan ri. Kamu. Tadi kan baik kamu judul besarnya perumpamaan tentang ini Matius ini. Udah besar gitu Apa lagi? Apa ya? Sama Bagai rapi di ada Alan Bono ke kampus dan rapi di bahan. Doi evaluasi doi yang nondang. Contoh kan, berapa tulisan perumpamaan ayatna. Contoh son ringkasan. B apa tidak B pesan. C pendapat kelompok. B ya. Kalau kurang ada, kamu isi nasi pena sudah foto. Kurang pina? Pipi dong. Masih 2 tahun nama lu permenido, bisa lebih kurang. Kurang dong. Ali komalo udah. Simse. Sandro. Sandro. Nah.
Baik, bareng-bareng kelompok nada. Kelompok 1, nada tap. Iya, itu Kami juga. kami kan hari sosiologi hubungan itu kayak buat itu. Tak betul. Dan jangan dong. Memang aja. Selamat sore teman-teman. Sore. Berdirinya kami di sini, kami kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Ada baiknya kami mengenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Rina Semanit Khalid. Perkenalkan, nama saya Yosi Margaret Semanit Khalid. Nama saya Wan Toru. Nama saya Sandro Tagalog. Saya menjadi Pak. Kami akan menjelaskan tentang perumpamaan tentang harta terpendam dan mutiara yang berharga dari Matius 13 ayat 44 sampai 46. Kerajaan surga itu diumpamakan sebagai harta yang terpendam di ladang yang ditemukan orang, lalu ia menjual seluruh miliknya untuk membeli ladang itu. Kerajaan surga itu juga diumpamakan sebagai seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukan, ia juga menjual harta miliknya untuk membeli mutiara itu. Pesan yang disampaikan dari perumpamaan ini adalah, yaitu dari perumpamaan ini kita diajarkan bahwa jika kita menginginkan sesuatu yang berharga, maka kita harus berusaha dan rela berkorban untuk mendapatkannya. Pendapat kami terhadap kitab dari Matius 13 ayat 44-46 ini, yaitu perumpamaan ini dapat ditujukan kepada orang zaman sekarang yang ingin mendapatkan sesuatu secara instan tanpa melalui proses. Jadi perumpamaan ini sangat memotivasi untuk orang-orang supaya mencintai proses. Nama Materi kami yang kedua adalah perumpamaan tentang bukan dari Matius 13 ayat 47 sampai 52. Dalam materi ini Yesus berkata bahwa kerajaan surga itu diumpamakan seperti pukat yang dilabuhkan di laut lalu mengumpulkan berbagai jenis ikan. Setelah penuh diseret, kemudian mereka mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu dan ikan yang tidak baik mereka buang. Demikian pada akhir zaman, malaikat akan memisahkan orang baik dan orang jahat. Terus pesan yang kami dapat dari perumpamaan tentang bukat adalah bahwa tidak semua orang dapat masuk ke dalam kerajaan surga karena orang benar akan masuk dan orang jahat akan dicampakkan ke api. Pendapat kami adalah perumpamaan ini ditunjukkan kepada orang-orang pada zaman sekarang, di mana pada akhir zaman akan terjadi pemisahan antara orang benar dan orang jahat. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kalau tidak ada kekurangan kesalahan, kami mohon maaf atas kesempatan dan perhatiannya. Saya ucapkan sekian dan terima kasih. Oke, pulang. Terima kasih kepada kelompok 2. Jadi udah tahu ya gimana mengerti dari sebuah perumpamaan, pesan dari perumpamaan, dan pendapat akan perumpamaan. Udah ya? Tadi Amang sudah jelaskan apa itu perumpamaan, kenapa Yesus mengumpamakan sesuatu. Di Perjanjian Baru Yesus lebih mengumpamakan tentang kerajaan surga dan lain sebagainya. Jadi kelompok 2, perhatikan ya. Kita lihat dari kelompok 2. Kelompok 2 membuat pendapatnya. Perumpamaan tentang harta terpendam. Perumpamaan ini dapat ditujukan kepada orang zaman sekarang yang ingin mendapatkan sesuatu secara instan tanpa melalui proses. Jadi perumpamaan ini sangat memotivasi untuk orang-orang yang supaya mencintai proses. Ya, saya rasa masih bisa diterima karena kerajaan surga itu diumpamakan sebagai harta yang terpendam. Harta yang terpendam di ladang yang ditemukan orang lalu ia menjual seluruh miliknya untuk membeli ladang itu. Tadi perumpamaan tentang harta terpendam kan?
Pesannya, kerajaan surga adalah harta yang sangat berharga sehingga layak untuk mengorbankan segala sesuatu untuk mendapatkannya. Jadi kelompok 2 saya rasa ini bisa diterima, dan saya rasa saya mengapresiasi kelompok 2 karena pendapat dan pesan dari perumpamaan ini bisa diterapkan untuk masa ini. Jadi saya rasa tidak ada lagi masalah ya tentang kelompok 2. Dan betul kamu doa pukat, kalian tahu pukat? Jalan. Pesan dari ini bahwa tidak semua orang dapat masuk ke dalam kerajaan surga. Tahu ya? Nanti kalian akan masuk ke doktrin. Apa yang memang itu doktrin? Tentang ajaran. Gimana ajaran kita yang benar, yang berbicara tentang kerajaan surga. Apakah suami Islam, istri Kristen itu masuk surga? Nanti dibicarakan dari lebih lanjutnya. Apakah berpacaran beda agama itu dibenarkan? Itu nanti dibicarakan. Baru tadi kelompok berbicara bahwa tidak semua orang dapat masuk kerajaan surga karena orang benar akan masuk dan orang jahat akan dicampakkan ke dalam api. Nanti juga masuk ke dalam pembelajaran doktrin ya. Doktrin tentang kerajaan surga, berbicara tentang parousia, berbicara tentang akhir zaman, oke? Jadi saya mengapresiasi kelompok 2 dan kita berikan aplaus. Shalom, selamat sore Amanginan dan teman-teman sekalian. Selamat sore. Berdirinya kami di sini ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang telah kami diskusikan. Namun sebelum kami memulai presentasi kami, tentu ada baiknya jika kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Yesi Manukali. Nama saya Tete Stangam. Nama saya Yesus Manukali. Nama saya Aldi Bakar. Mari kita simak bersama-sama hasil diskusi kami. Perumpamaan tentang lalang dan tara gandum. Tertulis di Matius 13 ayat 24 sampai 30. Perumpamaan Yesus. Hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tapi pada saat penabur tidur, datanglah musuhnya menabur benih lalang dan tara gandum dan pergi. Ketika gandum tumbuhlah juga lalang itu. Tetapi ketika tumbuhan itu tumbuhlah terlihat lalang itu. Para penuai melihat lalang dan lalang tumbuh dan bertanya, mengapa lalang itu tumbuh? Perlukah dicabut sekarang? Jawab Tuhan, biarkanlah lalang itu tumbuh dengan gandum pada masa menuai. Kumpulkanlah lalang itu lalu bakar, sementara gandum dikumpulkannya di lumbungku. Yang kami dapat pesan dari perempuan tentang lalang di antara gandum adalah Yesus mengajarkan kita tentang seorang yang baik dan seorang yang jahat. Di akhir zaman orang yang baik akan bersinar seperti matahari di kerajaan surga. Sementara orang jahat akan dikumpulkan dan dicampakkan dalam api. Keterangannya, penabur anak manusia, benih baik anak kerajaan surga, benih lalang anak si jahat, penuai malaikat musuh penabur, benih lalang iblis. Dalam kelompok. Menurut kami, perumpamaan ini mengingatkan kita dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama di dalam kehidupan zaman sekarang. Banyak orang yang hidup dalam dosa, namun pada akhirnya orang yang hidup dalam dosa akan dicampakkan ke dalam api, dan orang yang hidup dalam Tuhan yang punya kerjaan surga. Perumpamaan yang kedua yaitu mengenai biji sesawi dan ragi. Ringkasan dari biji sesawi ini yaitu biji sesawi ini merupakan biji yang terkecil di antara segala biji. Namun, ketika ia tumbuh, ia menjadi sayuran yang paling besar di antara sayuran, bahkan menjadi pohon tempat burung bersarang. Hal kerajaan surga seumpama dengan ragi yang diambil perempuan dan dicampurkan ke dalam tepung dan menjadi kamir.
pesan yang kami dapat dari perumpamaan biji sesawi dan ragi yaitu biji sesawi ini memberitahukan kita kerajaan surga seumpama dengan biji sesawi, walaupun ia biji paling kecil, namun setelah ia bertumbuh bisa menjadi pohon tempat burung bersarang dan berguna juga bagi kehidupan manusia. Lalu pendapat kelompok kami terdapat dalam 3 poin, yaitu poin pertama yaitu tidak memandang derajat. Mengapa kami mengatakan hal demikian? Karena kami mengambil dari perumpamaan biji sesawi. Biji sesawi pada awalnya merupakan biji yang paling kecil, namun ketika dia sudah tumbuh di tanah yang baik, ia bisa menjadi pengaruh yang sangat besar dan dia bisa berguna bagi sesamanya. Walaupun tadinya dia adalah orang kecil, walaupun kita tadinya adalah orang kecil, namun jika kita bertumbuh dalam Tuhan, maka kita bisa menjadi seorang yang memiliki pengaruh besar bagi orang sekitar kita. Poin kedua yaitu menjadi berkat untuk sesama. Sama halnya dengan biji sesawi yang awalnya kecil namun tumbuh di tanah yang baik dan menjadi sayur-sayuran yang paling besar di antara sayur yang lain, dapat tumbuh menjadi pohon tempat burung bersarang. Sama dengan kita, ketika kita merupakan orang yang kecil namun kita bertumbuh dalam Tuhan, kita bisa menjadi berkat kepada sesama kita melalui baik perbuatan kita maupun perkataan kita. Poin yang ketiga yaitu membawa pengaruh besar. Hampir sama dengan poin yang kedua. Poin ketiga ini kami ambil dari perumpamaan tentang ragi yang diambil seorang perempuan yang dicampurkan ke dalam tepung yang bisa membuat tepung itu menjadi asam. Sama halnya dengan kita, walaupun kita orang kecil, namun jika kita memang benar-benar beriman, jika kita hidup di dalam satu perkumpulan, kita bisa menjadi pengaruh besar bagi teman-teman kita, baik itu pengaruh negatif maupun pengaruh positif. Oke, tepuk tangan. Sekian dari hasil presentasi kami, terima kasih. Oke, tepuk tangan. Saya rasa semua paham ya, paham tentang perumpamaannya. Jadi pemberian tadi tidak terputus. Jadi tentang perumpamaan tadi kan sudah dijelaskan bahwasanya perumpamaan adalah sesuatu yang dijelaskan tetapi memiliki makna terdalam. Kan itu kan? Memiliki makna yang terdalam atau analogi atau sebuah cerita yang metafora. Itu kan tadi. Kita tadi sudah berbicara tentang kerajaan. Kenapa Yesus Kristus selalu membicarakan tentang kerajaan surga kepada orang-orang? Menurut kalian? Tadi kan sudah ada ada 4 perumpamaan. Perumpamaan biji sesawi, perumpamaan tentang ragi, dan perumpamaan yang lain. Kenapa harus tentang kerajaan surga? Menurut kalian? Karena ujung dari segalanya adalah kekekalan. Udah ya? Karena Yesus Kristus datang ke dunia untuk menebus dosa manusia dan dia harus memberitakan kebenaran. Apa itu kebenarannya itu? Maka nanti ketika Yesus berbicara tentang kerajaan surga, ketika kita melihat Injil Sinoptik, Yesus Kristus itu melawan orang-orang Farisi, orang-orang Saduke, dan orang-orang yang lain, ahli Taurat. Bahkan Yohanes yang membaptis Yesus, dia berkata kepada orang Farisi, "Hai orang-orang beludak." Udah ya? Jadi tentang kerajaan surga ini, karena pada masa itu banyak sekali orang yang berbicara tentang duniawi. Kenapa? Ketika kita membaca perikopnya, ada orang yang berkata, ketika Yesus bertemu dengan orang Farisi, kalian pernah mendengar perumpamaan tentang orang Samaria yang baik hati? Ya pernah kan? Saya lupa di mana ayatnya. Tapi ketika orang Samaria itu tergeletak di samping jalan, ada yang lewat imam, ada yang lewat Lewi, tetapi mereka tidak menolong. Iya ya, mereka tidak menolong orang yang terjatuh itu. Tetapi ketika orang Samaria yang baik hati lewat dari jalan itu menolong. Karena ada seorang yang dirampok Maibana, habis martana.
Kan pihak menjalani. Nanti kalian cari ayatnya di mana, tapi ini ceritanya. Pihak menjalani dalam menolong. Habis tanah. Terluka mibana. Lewat imam, lewat Lewi. Karena orang Samaria dan orang Yehuda itu tidak bersahabat. Nanti ala kisah suku pada masanya 12 suku Israel. Nanti ada Israel selatan, Israel utara. Jadi orang Samaria dan orang Yehuda itu tidak dan masih tua sama ini. Jadi ketika seorang yang jatuh di pinggir jalan lewat Malewi imam, ini kan orang Yehuda atau Yahudi, ahli Taurat, kan? Mereka bermusuhan dan tidak menolong orang yang jatuh. Tetapi ketika orang Samaria dia menolong. Tapi ada sebuah kerendahan hati. Jadi orang Lewi atau orang imam atau ahli-ahli Taurat sering berbicara tentang duniawi, membasuh tangan dia segala macam. Tidak. Yesus Kristus tidak berbicara itu. Tetapi Yesus Kristus mengumpamakan bahwa kerajaan surga itu seperti biji sesawi, seperti apa lagi? Seperti apa lagi? Baru? Seperti apa lagi? Nah, banyak sekali perumpamaan Yesus tentang kerajaan surga. Nanti kalian lihat perumpamaan Yesus Kristus itu lebih mengacu kepada kerajaan surga. Kenapa amang harus kerajaan surga? Karena titik atau finish dari kehidupan adalah kekekalan dan hidup di dalam surga. Itu sebabnya Yesus dah. Nama kapal dan tulis Sablono. Karena saat kasih yang ini supaya setiap orang yang percaya padanya tidak ketika dia mempercayai, mengimani bahwasanya kerajaan surga itu ada dan betul-betul ada, maka dia akan mendapatkan hidup yang kekal. Oke ya, paham ya? Jadi banyak sekali di Matius, Markus, Lukas ini perumpamaan. Coba dibuka perumpamaan tentang anak yang hilang, domba yang hilang di Lukas 15. Hanya sekilas. Udah. Anak yang hilang diibaratkan orang yang cinta akan harta duniawi. Tetapi ayahnya apa? Ayahnya menerima ketika anak itu kembali. Udah ya? Jadi kasih Allah kepada manusia itu tidaklah terbatas. Jadi tukar merdo sampai jauh main, tetap dodi aholongi debata. Karena kasih, berapa kasih? 9. Kasih 4. 4 ya. Apa? Kasih agape, Storge. Jadi kasih Allah kepada manusia itu adalah agape. yang tidak membalas, yang menerima balasan. Oke, gitu ya. Jadi untuk memahami tentang perumpamaan, ibaratnya adong dia kita muna macam kita kamunakan tentang perumpamaan. Cobalah buat seperti yang amang buat ya. Apa ringkasannya, apa pesan yang terdapat, dan apa pendapat kalian tentang hal ini. Oke, gitu. Oke, gitu ya. Paham? Ada yang tidak paham tentang perumpamaan? Apa tadi perumpamaan? Berasal dari kata umpama ya. Biasanya itu dua pendek ya, umpama ya. Sedangkan upasa atau pantun ya. Berapa? Siapa yang suka bersastra di sini? Suka berpantun? Oh, pantun yang lain ya tadi. Yang jargon itu bukan apa ya? Bukan pantunnya. Menurut kalian pantun enggak? Pantun apa itu? Ikan hiu. Itu pantun kan? Dia ada AB-AB enggak? 2, 3. Kucing berlari. Nah. Berapa baik? 2. Itu umpama atau pantun? Enggak. Kita harus belajar lagi ya. Tapi inilah. Tadi minggu lalu kita sudah belajar tentang kelahiran, bagaimana Yesus pelayanan,
Jadi perumpamaan tentang khotbah tentang mujizat Yesus berarti di umur 30 sampai 33 tahun. oke ya, paham ya? Jadi jauh sebelum ini nanti Yesus belajar. Udah ya? Jadi kalian harus ingat, setelah Yesus lahir 8 hari kemudian Yesus disunat, baru sampai 12 balik lagi ke Mesir dan belajar, dan 12 sampai 30 nanti Yesus belajar dan mengakai kehidupan adik-adiknya karena ayahnya adalah tukang kayu. Oke ya. Jadi perumpamaan Yesus itu bukan perumpamaan yang datang ilham begitu saja, tetapi perumpamaan yang telah dipelajari. Karena Yesus itu bukan apa? Dia adalah manusia dan sekaligus dia adalah Tuhan. Ya, jadi samping dia manusia, dia juga harus belajar. Oke ya? Paham ya? Paham ya? Demikian. Coba kamu buka tanah nomor 555. Kasrohaku memuji Memuji Dewa Dawatului Sonandungan Magirwa Dia bisa dari Kasa dosa hapusuh Magorikan asini Wasiromana manutum Erodia Tuhani. Tuhan, berdosa dalam berdoa kami, dimulai hidup rasa segera sepanjang senani atau hari gede alam Tuhan mengasah pada Yesus Kristus, mata yang kami. Amin.